Kalau mau selamat, pengikut Yesus. Berarti yang percaya dengan Yesus ini bila nanti sudah mati sudah pasti masuk surga. Pastilah. Berarti walaupun di dunia kita berbuat kejahatan, Berarti itu bukan pengikut Yesus. tapi Ingat kan ya, agamanya Kristen. statement kakak adalah yang mengikuti Yesus. Kalau Yesus itu nggak pernah berbuat dosa, berarti dia bukan pengikut Yesus. Jadi walaupun dia beragama Kristen, tapi dia berbuat kejahatan, berarti belum terselamatkan dong matinya. Itu bukan orang Kristen. Yang saya dengar kan, yang penting percaya pada Yesus maka akan selamat. Dari mana dalilnya itu? Nah, makanya kakak belum tahu. Tapi itu tadi kak, ketika kakak bilang, pokoknya siapa yang mengikuti apa yang diperintahkan Allah semua masuk surga. Satu contoh orang Islam yang sudah masuk surga itu siapa? Ibu Uclim ini bertanya kepada Agatha, percaya Yesus pasti masuk surga. Bagaimana dengan orang Kristen yang berbuat dosa? Mari kita simak diskusi menarik mereka berikut ini. Katanya kan Yesus itu juru selamat. Kalau mau selamat, pengikut Yesus. Berarti yang percaya dengan Yesus ini bila nanti sudah mati sudah pasti masuk surga. Pastilah. Berarti walaupun di dunia kita berbuat kejahatan, berarti itu bukan pengikut Yesus. tapi Ingat kan ya, agamanya Kristen. statement kakak adalah yang mengikuti Yesus. Kalau Yesus itu nggak pernah berbuat dosa, berarti dia bukan pengikut Yesus. Jadi walaupun dia beragama Kristen, tapi dia berbuat kejahatan, berarti belum terselamatkan dong matinya. Itu bukan orang Kristen. Sama kayak orang Islam. Orang yang Islam dikatakan benar-benar orang mukmin itu adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan hukum Allah. Kalau ngaku-ngaku Islam kan banyak. Tetapi orang Islam yang benar itu adalah orang-orang yang memutuskan segala perkara berdasarkan hukumnya Allah. Ini dalilnya ada. Al-Maidah 44. Sekarang saya tanya, apakah kalau kakak itu belum melakukan semua syariat Islam, kakak udah pantas disebut Islam? Jadi gini, Islam itu kan berarti mengikuti semua ajaran apa yang diperintahkan Allah. Jadi tadi kan saya ada dengar kamu sama si Rudi tadi, yang kamu bilang Allah nggak bisa menyelamatkan, bahkan hanya memberi petunjuk kan gitu kan. Maksud si Rudi tadi begini, maksudnya yang percaya sama Allah, mengikuti perintahnya, ya seperti agama kalian juga. Tapi kan kalau kami ini setiap perintah Allah kalau dikerjakan, kita selamat ke surga tempatnya. Tapi kan kalau konsep kalian kan tidak. Yang saya dengar kan, yang penting percaya pada Yesus maka akan selamat. Dari mana dalilnya itu? Nah, makanya kakak belum tahu. Tapi itu tadi kak, ketika kakak bilang, pokoknya siapa yang mengikuti apa yang diperintahkan Allah semua masuk surga. Satu contoh orang Islam yang sudah masuk surga itu siapa? Yang saya yakinin sudah pasti Nabi Muhammad. Dalilnya nggak ada. Walaupun dalil nggak ada, tapi kan kami percaya dengan imam-imam besar yang sudah menyebarkan ilmu-ilmu agama dari sebelumnya kan. Memang Muhammad itu kan manusia yang betul-betul spesial bagi Allah kan. Dia yang sebagai pengantar wahyu dari malaikat Jibril, timbullah Al-Quran kan gitu. Oke. Kalau tidak ada dituliskan di dalam Quran, berarti tidak ada kejadian Muhammad itu naik ke sorga. Satu-satunya orang yang diangkat ke hadirat Allah itu hanyalah Isa di dalam Quranmu. Apakah Isa orang Islam? Tanda tanya.
Itu satu. Yang kedua, itu tadi. Satu orang Islam yang sudah masuk surga itu di mana? Siapa yang udah bangkit dari kuburan terus naik ke surga? Itu kan Ya, menjadi belum. dasar Itu semua sebagai belum iman. ada, Agatha. Sebelum kiamat terjadi nggak akan ada yang belum ada Baik. ini. Kiamat Baik. terjadi dulu. Jadi dasar kalian mempercayai adanya kebangkitan dan masuk surga ini tidak ada dasarnya gitu. Karena tidak ada. Loh, kalau orang Kristen, Kak, jelas Lazarus itu bangkit keluar dari kuburan. Yesus sendiri sudah keluar dari kuburan dan dia bangkit. Itu menjadi dasar pemberitaan Injil. Ada dasarnya baru dituliskan. Nah, ini ada konsepnya, belum kejadian. Yang kamu jelaskan tadi itu konsep dari penjelasan agama kalian. Kalau di Al-Quran nggak seperti itu konsep masalah Yesus, Nabi Isa. Neng, Isa itu cuma 5 ayat. Gimana kalian mau mengerti tentang Isa? Gimana kalian mau kenal Isa? Orang cuma 5 ayat ya kan? Nah, yang saya mau pertanyakan adalah, bicara tadi karena kakak menyenggol tentang si Rudi yang mengatakan gak bisa kami diselamatkan. Lah, ini yang menjadi fundamental bagi orang Islam itu untuk berpikir. Kalau belum ada satu contohnya yang selamat masuk surga, hanya janji, klaim. Gini loh, seperti yang dikatakan Rudi tadi, Islam itu agama yang kita yakin maka selamat. Yakin percaya kepada Allah maka akan selamat. Kakak harus yakin di sini ada 2 miliar. Harus ya, jangan ragu ya. Iya. Syaratnya nggak boleh ragu, harus yakin. Kakak harus yakin di sini ada 2 miliar. Yakin ya? Nggak mau? Konsepnya beda, nggak bisa kamu samakan masalah ketuhanan kita sama itu benda nggak bisa kamu samakan. Ini bukan masalah konsep, ini masalah berpikir. Ini masalah logika, masalah nalar. Kakak, ketika saya mengatakan di sini ada 2 miliar, kakak harus percaya, nggak boleh ragu ya. Walaupun kakak belum melihat. Percaya ya? Secara logika jawab. Yang kakak pertaruhkan nyawa kakak dengan ketidaktahuan kakak akan kebenaran. Kakak hanya asal percaya tanpa kakak melihatnya. Yang kakak pertaruhkan hidup kakak selama-lamanya. Ini lebih besar. Kenapa semudah itu percaya sesuatu yang belum terlihat? Ngeri loh, kalian ini mempertaruhkan nyawa. Apakah nyawa kalian ini gak ada harganya? Kata di Islam itu Al-Quran lah sebagai petunjuk. Kalau kita mau selamat, Al-Quran itu ya sebagai petunjuk kami untuk bisa selamat di akhirat nanti. Isi Al-Quran itulah yang akan menyelamatkan kami. Saya nggak begitu dalam agama saya. Yang saya tahu di Al-Quran itu dipercaya kepada Allah, jalankan perintahnya seperti sembahyang, sholat, puasa, zakat. Pokoknya semua perbuatan kebaikan bila kita lakukan seperti dalam Al-Quran itu, kita selamat. Itu aja sih yang saya imanin. Ilmu agama saya nggak banyak, nggak tahu. Cuma intinya yang saya tahu di Al-Quran itu petunjuk kita ke surga di Al-Quran, yaitu sholat. Kakak baca surah Maryam 7172. Tidak seperti yang kakak jelaskan. Itu bertentangan dengan Quran. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Berarti semuanya masuk neraka dulu kan? Iya. Oke. Apa jaminan kalian itu akan keluar dari neraka? Amal ibadah kita dong yang akan menyelamatkan kita. Kalau amal ibadah kita lebih dari perbuatan dosa kita, maka kita akan selamat. Itu kata kakak.
Kata Ustadz pun seperti itu, dan Al-Quran pun seperti itu. Yang menyelamatkan kita hanya amal ibadah kita. Makanya saya bilang, Kak, kakak akan dapat 2 miliar. Kakak nggak boleh ragu. Saya akan kasih 2 miliar, di dalam ini ada 2 miliar. Oh, nggak bisa. Dengan seperti itu saya nggak akan percaya. Loh, kenapa kakak percaya itu? Allah akan mengeluarkan kakak dari neraka. Nah, ini analogi. Nggak bisa. Pokoknya kakak akan dapat 2 miliar. Pokoknya kakak jangan ragu. Itu kan maksud ayatnya tadi. Pokoknya kakak percaya dulu. Makanya saya bilang, kalau kakak berpikir belum ada yang keluar dari neraka, itu kan baru katanya. Sama seperti saya, kakak pokoknya dapat 2 miliar. Percayalah, di sini ada 2 miliar. Saya akan kasih. Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang ingin saya tegaskan, Alkitab memberikan penjelasan bahwa Yesus itu juru selamat. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Malaikat menyampaikan kabar gembira kepada para gembala yang ada di padang Efrata bahwa Yesus lahir sebagai juru selamat, Kristus dan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya atau firman-Nya menjadi juru selamat dunia. Yesus itu bukan hanya untuk bangsa Israel atau orang-orang Yahudi. Yesus itu lahir ke tengah-tengah dunia, diutus oleh Bapa, keluar dan datang dari Allah untuk menjadi juru selamat dunia. Itu sebabnya tadi malaikat menyampaikan kabar gembira kepada para gembala yang ada di padang Efrata dengan satu penekanan penting, memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan mudah-mudahan selamat atau masuk surga, tetapi pasti selamat, pasti masuk surga. Karena yang mengerjakan keselamatan yang tidak mungkin diraih oleh manusia yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa adalah Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa atas dasar kasih-Nya ke tengah-tengah dunia, di mana Dia tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela, maka Dia punya otoritas dan kuasa untuk membebaskan dan menyelamatkan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Mari kita soroti ayat ini yang begitu luar biasa. Yesus berotoritas dan berkuasa memberikan hidup yang kekal. Hidup kekal yang diberikan oleh Yesus pasti garansinya adalah karya penebusan, penyelamatan Yesus dan karya kebangkitannya. Dikatakan di sini mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Keselamatan yang dimiliki orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat adalah pasti dan sifatnya kekal. Perlu kita mengerti dan pahami bersama, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa,
manusia berupaya dengan berbagai macam cara untuk memulihkan relasi hubungannya dengan Tuhan, relasi hubungannya dengan sesama, dan relasi hubungannya dengan lingkungan. Tetapi manusia yang telah ada dalam perhambaan, kungkungan perbudakan penguasaan dosa, mustahil tidak mungkin dapat mengatasi dosanya. Itu sebabnya saya mau tegaskan kepada kita, amal saleh, agama, perbuatan baik, filsafat, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya tidak bisa membebaskan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Efesus 2:8-9 berkata begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau ada orang di dunia ini yang sekarang ini mengaku dia selamat, dia masuk surga, dia beroleh hidup yang kekal oleh karena perbuatan baiknya, amal salehnya, melakukan hukum-hukum atau aturan-aturan, maka orang itu bisa membusungkan dada, memegahkan diri di hadapan Allah. Tapi itu mustahil, tidak mungkin. Oleh karena apa? Karena kesalehan, amal perbuatan baik manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Ayat ini mengatakan kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, tapi itu adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah di dalam melalui oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang telah percaya menjadi pengikut Kristus, kita memiliki kebahagiaan, kebanggaan, dan sukacita. Oleh karena ada garansi dan jaminan kita pasti dibangkitkan hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya. Hal itu dibuktikan karena Yesus Kristus pernah membangkitkan Lazarus, pemuda di Nain, dan anak kepala rumah ibadat. Dan bukan hanya itu, yang lebih spektakuler, lebih ajaib dan luar biasa lagi, Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai jaminan dan garansi tubuh kita ini juga ada saatnya akan dibangkitkan dan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan dan hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya.